juga ditemenin salah satu diamond Makassar, dan Novi mengenal beliau ini udah cukup lama. Dulu masih title-nya director. Ya, Cak ya? Bener ya, Cak? Ica. Dulu awalnya aku masih manajer kan, Yang sama Novi itu masih manajer ya? Belum director ya? Belum. Oh, bukannya director? Enggak ya, belum ya? Belum. Ya ampun. Udah ke Balikpapan, Kanovinya baru jadi director. Oh iya benar. Ya ampun teman-teman tuh ya. Itu waktu itu Ica itu masih manajer. Aku tuh dulu pernah jadi salah satu ASM atau yang sekarang kita kenalnya business coach ya teman-teman di Makassar. Aku di sana tuh 6 bulan, terus begitu aku promosi area manager atau sekarang yang kita sebutnya senior business coach di Balikpapan. Jadi makanya aku pindah dari Makassar ke Balikpapan seperti itu teman-teman. Jadi makanya aku udah kenal Ica itu kayak masih baby banget gitu kan. Terus nama lengkapnya adalah Reski Purnamasari, dan menurut Ica cukup lama menjalankan bisnis Oriflame ya teman-teman, dan cukup lama juga akhirnya bisa berhasil menjadi seorang Diamond Director Oriflame Indonesia. Tapi kuncinya tetap teman-teman semangat terus gitu kan, tetap fokus sama impiannya gitu kan, walaupun intinya adalah bukan hanya cepat atau bukan hanya lama gitu kan ya. Yang penting adalah tetap teman-teman adalah komitmen untuk mengejar mimpi menjadi seorang Diamond Director. Itu sebenarnya. Dan menurut Ica 3 tipsnya ya, itu adalah yang pertama punya mindset diamond, yang kedua kerja ngotot, yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Yuk kita dengerin Ica penjelasannya satu persatu akan dikupas tuntas hanya di hari ini ya, di Kupat Tahu. Oke, Ca, langsung aja Ica. Assalamualaikum, apa kabar Ica sama Yudi? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ica apa kabar sama Yudi? Alhamdulillah baik Kanok. Oke, ya udah Ica lanjut aja langsung ya. Ini videonya beneran diaktifin. Tadi sebentar ya. Dulu ya. Oke, aku coba dulu. Aku tes dulu. Kelihatan nggak? Gelap ya. Coba aku geser-geser dulu deh. Aku udah ini sih, Cak. Kita dulu ya. Udah aku taruh, cuma kok nggak tahu deh. Bisa kelihatan Ica nggak? Udah sih, tapi aku udah masukin, Cak. Kak Novi belum bisa lihat aku. Aku belum lihat. Lihat di bawah, lihat. Aku udah lihat Ica. Iya, di bawah emang Kak. Emang Iya. Di bawah. Enggak, harusnya ada di atas juga bisa. Karena aku udah pindahin. Iya. Oke, Cak, nggak apa-apa, lanjut aja. Sudah. Lanjut aja ya. Jadi ini pertama kalinya nih nampil nggak pakai alis teman-teman. Kak Novi sih nggak bilang-bilang. Nggak apa-apa, untuk terakhir ini. Jadi makanya coba. Ya udah. Demi penutup Kupat Tahu tahun 2020 ini. Oke, semangat pagi teman-teman Oriflamers Indonesia. Senang banget tahun ini dikasih kepercayaan sama Kak Novi untuk sharing di Kupat Tahu, dan ini juga tahun kedua saya menjadi Diamond di Oriflame, dan hari ini kebagian tugas nih buat sharing apa sih 3 tips gitu yang saya lakukan hingga bisa menjadi seorang Diamond di Oriflame. Nah, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Reski Purnamasari. Saya saat ini adalah ibu rumah tangga yang punya 1 anak, yang menjalankan bisnis bareng suami. Alhamdulillah saat ini juga lagi hamil anak kedua. Dan saat ini di Oriflame levelnya adalah Diamond Director. Nah, jadi saya pengen cerita dari awal saya join di Oriflame. Jadi teman-teman, saya join di Oriflame itu udah 11 tahun yang lalu, udah lama banget sebenarnya. Dan saat itu usia saya masih 18 tahun. Saya masih semester 2 di salah satu universitas negeri di Makassar. Dan saat itu sebenarnya alasan saya join hanya nggak sengaja aja dengar salah satu senior saya menawarkan Oriflame ke sahabat saya. Jadi nggak ada niat itu untuk ngerekrut saya, cuman karena saya dengar dia melakukan OOM saat itu, atau sekarang kita kenal dengan nama Explore.
Jadi akhirnya sayalah yang menawarkan diri untuk untuk bergabung di Oriflame. Jadi saat itu yang ada di kepala saya, di Oriflame saya bisa mendapatkan keuntungan langsung. Jadi cuman sampai itu aja. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, saya daftar, saya datang ke Oriflame. Di situ akhirnya saya kenalan lagi sama upline leader saya, diarahin ikut training. Nah, nantilah setelah training baru saya tahu kalau ternyata di Oriflame itu ada yang namanya success plan atau jenjang karir. Jadi awalnya sama sekali nggak kepikiran bahwa di Oriflame itu pengen menapaki success plan-nya. Bahkan salah satu impian awal saya pada saat join itu cuman pengen tambahan uang jajan karena saya tinggal jauh dari orang tua saya tinggal di Kalimantan. Jadi kayak kalau misalnya kita butuh keperluan dadakan itu ribet teman-teman minta transfer. Jadi Oriflame ini benar-benar hanya untuk tambahan uang jajan aja awalnya. Nah, jadi di saat itu teman-teman saya juga belum paham yang apa sih namanya kerja cerdas di Oriflame itu kayak gimana. Jadi saya akhirnya di awal-awal join itu lama banget dan akhirnya nanti di bulan kelima baru bisa menjadi seorang manajer di Oriflame. Itu pun teman-teman lebih tepatnya ya kayak wanita kurir gitu, jadi bukan wanita karir, jadi kayak keliling cari orderan sebanyak-banyaknya, terus kalau ngerekrut juga kayak saya yang handle, karena pada saat itu Oriflame memang masih pada zaman offline, yang belum ada aplikasi Kumulus, kita itu order harus ngantri, bahkan tidak jarang ya teman-teman saya menghabiskan waktu tuponas di Oriflame itu sampai subuh, jadi kita tuh dulu tuponas sampai subuh itu adalah salah satu ritual yang susah sebenarnya, tapi kayak ngangenin aja tiap bulan kita bisa ngumpul sama-sama bareng upline, bareng downline. Bahkan di saat itu ya teman-teman punya semangat tersendiri gitu, lihat orang-orang direkognisi tengah malam di kantor cabang, sampai banyak orang-orang yang lewat di depan kantor tuh singgah karena penasaran ini kantor apa, bukannya sampai subuh gitu. Jadi kayak alhamdulillah sih saat itu saya menikmati ya prosesnya di Oriflame. Tapi kalau ditanya punya nggak sih bayangan untuk nantinya bakal bisa jadi diamond, saat itu sama sekali nggak ada, karena kayak saya cuma mengisi kesibukan aja biar bisa dapat tambahan uang jajan tadi. Nah, jadi saat itu teman-teman yang saya lakukan itu benar-benar kerjanya tuh kayak wanita kurir pokoknya. Jadi tiap hari tuh nganterin barang ke kiri, ke sana, pokoknya kemana aja itu pokoknya saya kerjain. Pokoknya intinya tuh yang di kepala saya adalah salesnya banyak, omsetnya banyak, terus dapat duit gitu kan dari Oriflame. Nah, sampai akhirnya teman-teman gara-gara keasikan ngurus orderan kayak gitu ya, saya sempat malah kesundul karena jadinya kayak habis waktu untuk ngurusin barang aja gitu. Akhirnya nggak punya waktu untuk ngerekrut lebih banyak, untuk membina jaringan karena waktunya itu habis di situ. Dan dulu-dulu ya teman-teman paling ingat banget. Jadi kalau tadi Kak Novi cerita dia kenal saya sejak lama, saya punya sesuatu gitu ya yang membekas banget sama Kak Novi sendiri, karena waktu itu saya masih level manager. Dan saat itu kita di Oriflame, kalau teman-teman yang udah join dari dulu pasti ingat bahwa di tahun 2010 kita sempat punya kendala berat ya teman-teman, karena banyak banget stok barang kosong saat itu kalau nggak salah, karena ketat banget barang-barang impor yang masuk ke Indonesia sampai mengakibatkan hampir 50% dari isi katalog Oriflame itu kosong. Nah, jadi di saat itu Oriflame sempat mengambil kebijakan yang namanya barang inden. Nah, setelah itu teman-teman, karena saking banyaknya barang inden, ternyata banyak banget masalah-masalah yang timbul. Nah, saat itu karena emang pikirnya saya masih belum jadi leader ya teman-teman, pokoknya kepalaku tuh fokus sama yang namanya komplain. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya sempat komplain sama Mbak Novi, karena waktu itu Mbak Novi udah pindah ke cabang Balikpapan. Pokoknya saya hubungin Mbak Novi, komplainin barang, terus Mbak Novi sempat bilang gini, Ica, fokus naik level aja dulu, jangan fokus komplain. Nanti kalau udah
jadi director, nanti kalau udah naik level baru deh kamu bisa komplain kayak gitu. Jadi akhirnya saya mulai sadar teman-teman, oh iya sih, karena mungkin karena saya ambil semua nih alih untuk tugas downline, jadi kayak apa ya, kayak terlalu banyak banget yang mau diurusin, akhirnya kayak mumet gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya malah komplain aja yang dibikin. Nah disitulah saya akhirnya mulai berbenah lagi. Nah akhirnya bisa menjadi seorang director, dan saat itu saya tagih Kak Novi. Kak Novi, saya udah director ya, mana hadiahnya? Dan saat itu saya dikirimin parfum sama Kak Novi. Jadi udah lama banget itu ya, Ca, masih membekas ya. Iya, karena titik balik aku di situ Kak Nop. Maksudnya titik balik aku belajar memantaskan diri jadi seorang leader. Jadi perjalanan menuju SM ku di Oriflame itu nggak cepat teman-teman. Saya membutuhkan waktu 2 tahun hanya untuk menjadi seorang senior manager, dan itu pun nggak lancar pula teman-teman, karena saat itu ada katalog 13. Akhirnya saya sempat miskomunikasi nih buat ngitung kualifikasi, dan akhirnya kualifikasinya itu telat 1 bulan. Jadi itu hari nggak jadi ikutan Dirsem karena closing directornya di Januari ternyata, bukan di Desember. Jadi akhirnya kayak apa ya, sempat merasa down banget saat itu. Apalagi saya sempat janji sama ibu saya akan ngajak beliau untuk ke Bali, tapi ternyata nggak bisa teman-teman. Tapi saat itu karena emang sudah belajar ya teman-teman, udah belajar untuk bisa bersikap sebagai seorang leader, jadi udah dicoba lagi. Jadi setidaknya di Januari itu saya udah punya tiket base gitu kan, aman untuk tahun depannya. Nah, jadi teman-teman di awal join di Oriflame sebenarnya saya punya satu kendala yang sangat besar, itu adalah nggak dapat izin dari orang tua. Jadi kayak dikit-dikit orang tua itu nelpon, jangan Oriflamean lagi ya. Kalau Oriflamean pokoknya saya nggak kirimin uang jajan dan segala macam. Tapi entah kenapa teman-teman, karena saya merasa kok saya klop ya sama Oriflame. Padahal waktu itu impiannya belum terlalu besar sebenarnya, tapi saya suka aja dengan kegiatan saya di Oriflame. Akhirnya diam-diam saya ngerjain Oriflame, karena orang tua kan di Kalimantan tuh. Jadi diam-diam saya ngerjain Oriflame dan saya pengen kasih bukti. Nah, akhirnya bisa menjadi seorang director dan akhirnya ngajak ibu saya untuk ikutan gala dinner. Tapi ternyata itu semua nggak membuat mereka mengizinkan saya untuk ngerjain Oriflame. Nah, saya sempat teman-teman berada di zona nyaman setelah director. Kenapa? Karena saya punya gaji di atas 5 juta, saya masih mahasiswi, saya belum sarjana, dan saya udah mengantongi uang 5 jutaan setiap bulannya. Meskipun orang tua belum izinkan, tapi mereka jauh ya teman-teman, jadi kayak masih bisa lah ngerjain waktu itu diam-diam. Nah, sampai ada satu momen teman-teman di mana inilah yang jadi titik baliknya saya berani punya mindset menjadi diamond. Jadi di tahun 2013 saya di wisuda, saya sarjana, saya bahagia, saya lihat semua teman-teman saya senang karena di wisuda, tapi ternyata kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat aja, karena setelah kita sarjana, kita harus fokus cari kerja, dan tidak banyak teman-teman saya yang akhirnya bisa punya pekerjaan impian mereka. Nah, di situ saya sadar teman-teman, kalau ternyata saya ini termasuk bersyukur, saya ini beruntung karena saya mengenal Oriflame. Saya nggak punya ijazah, saya nggak pintar-pintar amat ya teman-teman, tapi Oriflame kasih saya 5 juta. Yang awal-awalnya ya teman-teman, saya hobi banget mepet sama upline saya supaya dapat oleh dari luar negeri. Nah, di titik itu saya akhirnya mulai mikir, saya harus berani untuk punya mimpi lebih tinggi di Oriflame, karena di Oriflame bisa membuat saya mewujudkan impian yang mungkin nggak bisa saya wujudkan di tempat lain. Nah, jadi disitulah teman-teman, saya mulai berani untuk punya mimpi menjadi seorang diamond. Saya perbaiki cara kerja saya ubah mindset saya, karena saya tahu jadi diamond itu bukan hanya enaknya yang bisa kita dapatkan, tapi teman-teman juga harus siap untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi diamond itu bukan hanya mengumpulkan 10.000 BP, tapi bagaimana teman-teman bisa membina 6 orang menjadi leader mandiri. Jadi
yang saya lakukan saat itu adalah saya mulai belajar lagi teman-teman. Saya memulai Oriflame di zaman masih offline. Pada saat antri apa segala macam semuanya harus diambil manual. Nah, di titik balik itu saya mulai belajar semuanya. Bahkan saya dengan downline saya sempat ya teman-teman mengeluarkan budget yang nggak sedikit sampai hampir 10 jutaan itu hanya untuk belajar online teman-teman, bayangin. Jadi kayak apa ya, investasinya tuh lebih gede lah dibandingkan sebelumnya hanya untuk belajar. Karena waktu itu nggak banyak orang yang tahu caranya untuk ngerjain bisnis via online. Jadi kayak kita belajar lagi supaya ilmunya itu makin banyak. Nah, jadi akhirnya setelah punya itu teman-teman, jadi kayak apa ya, cara kerjanya berubah, impiannya saya upgrade, terus ilmunya juga saya upgrade. Saya mengambil satu keputusan besar di hidup saya waktu itu dengan membeli sebuah rumah. Jadi rumah itu kenapa saya beli? Karena saya merasa yang membuat saya stuck di level director karena nggak berani untuk punya tanggung jawab baru. Jadi dengan saya punya rumah, saya punya cicilan, saya punya tanggung jawab yang harus dibayar, harapan saya itu membuat saya bergerak untuk bisa naik level lagi. Nah, alhamdulillah karena memang mindsetnya udah diubah dari tadi teman-teman, udah berani punya target diamond, udah siap bekerja dengan cara seorang diamond. Entah kenapa ya teman-teman, orang-orang yang dulunya nolak, orang yang dulunya susah saya ajakin, sekarang malah mau gitu kan bekerja sama dengan saya. Belum lagi beberapa teman kampus yang dulunya kayak nganggap enteng bisnis Oriflame juga akhirnya mau mencoba. Nah, di saat itu saya juga sangat bersyukur karena Oriflame memiliki program Gold Member, teman-teman. Dan saya adalah salah satu yang beruntung karena bisa lolos program itu dan waktu itu mendapatkan hadiah selama setahun. Jadi produk gratis selama setahun. Jadi saya manfaatkan baik-baik semua support yang Oriflame berikan untuk belajar. Dan hanya butuh setahun setelah saya punya mindset untuk menjadi diamond, akhirnya saya bisa move on ke level gold director. Nah, dan yang saya dapatkan teman-teman banyak banget, bukan hanya title-nya, bukan hanya cash award-nya, bukan hanya jalan-jalan ke London saat itu di tahun 2015, tapi saya punya hadiah plus, yaitu dikasih kesempatan untuk ikutan umroh gratis dari Oriflame. Jadi saat itu saya nggak mau sia-siain kesempatan. Saya ajak ibu saya karena ibu saya adalah orang yang paling menentang saya karena memang bapak itu adalah salah satu dulunya pengajar ya teman-teman, kepala sekolah PNS, dan dia selalu mengharapkan saya karena saya adalah anak pertama itu jadi PNS juga. Cuman mungkin karena jiwanya saya pribadi nggak ke sana gitu ya, jadi kayak pengen banget punya pekerjaan itu yang fleksibel seperti Oriflame. Saya ajak ibu saya dan di sanalah jadi titik balik kedua orang tua saya mensupport saya 100%. Jadi saya ingat banget pada saat umroh ibu saya kenalan sama ibunya Mbak Eka Satriana. Dan ibunya Mbak Eka itu cerita panjang lebar gimana dia juga dulu menentang anaknya sampai akhirnya ibu saya terbuka gitu ya pikirannya untuk mendukung saya 100% di Oriflame. Karena nggak main-main teman-teman, maksudnya umroh itu mungkin banyak orang yang bisa berangkat, tapi alhamdulillah saya bisa berangkat di usia saya yang masih 20 tahunan dan itu ngajakin ibu. Di saat orang lain ibunya yang ngajakin anaknya, alhamdulillah saya udah bisa ngajakin ibu saya umroh bareng Oriflame. Nah, sudah mendapatkan restu dari Oriflame, teman-teman, itu yang membuat saya akhirnya ngebut lagi ngerjain Oriflame, meskipun ternyata nggak selancar yang saya perkirakan, karena pada saat saya menikah, saya sempat kehilangan 2 jaringan saya, rontok, jadi saya sempat open senior gold director dan rontok tinggal 1, tapi setelah saya menikah, mungkin karena udah punya mindset diamond ya teman-teman, jadi ya nggak berlama-lama lagi mau sedih, nggak berlama-lama lagi mau menyalahkan keadaan, pokoknya fokus aja sama yang bisa dikerjain. Alhamdulillah pulang dari London itu, Tuhan kirimin saya leader-leader yang lebih mandiri dibandingkan sebelumnya. Jadi akhirnya lancar,
closing senior gold director-nya, dan di tahun 2017 itu bisa closing juga sapphire director-nya. Jadi penting banget buat saya pribadi, teman-teman, kita itu punya mindset seperti diamond. Kita harus punya power kerja juga seperti seorang diamond. Nah, jadi setelah sapphire, teman-teman, itu udah deket banget ya dengan level diamond, tinggal satu lagi jenjang karir di success plan untuk menjadi seorang diamond. Nah, itu ujiannya datang lagi. Kalau boleh bilang sih teman-teman, saya hampir setiap naik level itu pasti ada ujiannya. Nah, tapi balik lagi ya, kita harus tahu yang namanya level lebih tinggi pasti ujiannya makin gede, jadi harus siap. Pokoknya kalau mindsetnya udah bagus, itu pasti bisalah menerima keadaan-keadaan seperti itu. Jadi setelah saya jadi sapphire, saya pulang dari cruise, kaki yang awalnya sapphire itu rontok lagi, teman-teman, cuman 1 leg aja lagi yang tersisa. Tiganya itu tiganya itu rontok gitu kan. Tapi pelan-pelan diperbaiki lagi, dicari lagi di mana salahnya, sama-sama kerja bareng, evaluasi, dan alhamdulillah di tahun 2017 kemarin ya teman-teman, itu bisa punya kaki kelima. Nah, jadi teman-teman, saya sempat mikir, sapphire ke diamond ini tinggal 1 level loh sebenarnya, tapi kok jadi kayak susah, banyak banget tantangannya. Nah, jadi saya sebenarnya teman-teman, kenapa sih pengen jadi diamond? Salah satunya itu adalah karena rumah yang dulunya saya beli pada saat saya director itu belum menjadi rumah impian saya sebenarnya, karena saya mau punya rumah itu di lokasi yang nyaman, di klaster yang bagus, yang ada security-nya ya teman-teman, yang banyak fasilitasnya. Jadi kayak merasa belum nyaman, belum lagi rumah yang sebelumnya itu agak jauh banget dari kota, jadi kayak downline juga mau datang mikir karena terlalu jauh. Nah, jadi saya punya sebenarnya klaster impian saya punya sebenarnya rumah yang memang pengen saya capai. Nah, jadi pada saat itu akhirnya suami saya ngajak, ayo kita jalan-jalan untuk melihat nih supaya makin terasa dekat impiannya kita. Akhirnya saya jalan-jalan ke klaster itu, dan di sana saya teman-teman, kayak makin semangat gitu kan untuk ngejar title saya. Nah, ditambah lagi saat itu ternyata ada nih promo sama klaster itu. Jadi akhirnya marketingnya bilang gini, Mbak, kalau misalnya mau beli rumah itu jangan dipending-pending karena nanti harganya mungkin akan jauh lebih mahal. Kalau emang ada niat nih, DP aja dulu gitu kan. Jadi sebenarnya itu bahasa marketing ya teman-teman, yang namanya marketing juga pasti akan ngerayu biar laku kan ya. Tapi entah kenapa, mungkin karena emang udah rezekinya saya juga, saya kok jadi kayak kepikiran teman-teman. Tapi jujur saat itu saya bahkan nggak punya uang untuk nge-DP. Akhirnya diajakin lagi nih sama marketingnya, coba aja karena kebetulan nih ada promo, bisa dicicil, DP-nya tuh bisa dicicil 15 kali dan segala macam. Akhirnya mungkin karena udah jalannya di situ teman-teman, tiba-tiba SMS banking masuk, dan saat itu gajian di Oriflame, gajinya sebenarnya nggak banyak-banyak amat karena masih sapphire, waktu itu 20 juta, tapi saya masih punya cicilan mobil dan rumah yang satu, dan cicilan DP ini lumayan menguras juga, karena sekitar 12-13 jutaan teman-teman. Dan saya akhirnya mikir, kira-kira kalau saya ambil, bisa nggak sih saya lanjutin nih? Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Tapi kalau emang kita udah mau, ya kita berani, kita harus berani gitu kan. Karena justru manusia itu dalam keadaan terdesak kadang lebih bagus kerjanya. Itu terutama saya ya teman-teman. Jadi ada orang yang katanya kerja itu akan lebih bagus dengan dikasih iming-iming. Ada juga orang yang kerjanya bagus karena kepepet. Nah, mungkin saya tipikal orang yang akan lebih bagus kerjanya ketika kepepet. Jadi saat itu bismillah, saya ambil rumahnya, saya mulai mendep rumahnya saat itu, dan akhirnya berniat di dalam hati, saya punya waktu 15 bulan untuk menjadi seorang diamond di Oriflame. Demi mewujudkan rumah impian yang sudah lama banget kami impikan, udah bertahun-tahun kami impikan. Nah, dari situlah teman-teman, yang awalnya saya
kerjain itu cuman bisa hanya satu leg aja. Dari kemarin yang kayak selalu merasa ngeluh, saya nggak bisa nih kalau misalnya langsung open 2 leg gitu kan. Tapi balik lagi ternyata kalau kita udah kepepet, kita udah memang kitanya mau, emang kitanya butuh, saya bahkan bisa kerja lebih dari 2 leg bersamaan. Nah, jadi setelah itu teman-teman diperbaiki lagi cara kerjanya, lebih jor-joran lagi rekrutnya. Pokoknya rekrutnya itu minimal banget sebulan 30. Saya rekrut, jadi kayak namanya kita nih yang mau jadi diamond, nggak bisa kita numpuin impian kita tuh sama downline. Jadi kalau downline-nya kita memang belum mau kerja cepat, ya udah kita yang mau kerja cepat. Jadi saya yang rekrut banyak, saya yang memang mau naik title. Nah, jadi saya kejar teman-teman level diamond itu, meskipun ternyata nggak mulus-mulus lagi gitu, nggak mulus-mulus lagi perjalanannya. Nah, mungkin teman-teman yang sempat hadir di BES pernah dengar ya teman-teman, jadi kayak pada saat awal saya mau jemput diamond itu banyak banget tantangannya. Salah satu yang terbesar itu adalah suami saya harus operasi, harus dirawat, nggak boleh nyetir mobil, nggak bisa jalan, harus pakai tongkat, dan saya yang basicnya nggak tahu nyetir, saya yang basicnya selalu ditemenin tiap hari, tiba-tiba harus nih mikir gimana caranya semuanya tetap bisa berjalan sesuai rencana meskipun ada kendala itu. Nah, jadi kenapa saya tuliskan kerja ngotot di tips gitu saya? Karena balik lagi, kalau kita nih yang pengen, kita harus cari terus caranya. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita emang harus siap bahwa akan ada aja rencana kita mungkin gagal. Tapi saya selalu menyiapkan istilahnya tuh kalau saya bilang sama downline, plan kita itu harus sudah siap dari A sampai Z. Jadi kalau plan A-nya gagal, lakukan plan B. Plan B-nya gagal, lakukan plan C. Jadi selama 30 hari kita bertarget di Oriflame, itu jangan sampai apa yang kita targetkan di awal bulan, itu aja terus yang jadi targetnya kita sampai akhir bulan. Tapi kalau emang ada yang nggak sejalan, kita udah harus siapin gitu kan, apa sih lagi plan selanjutnya supaya target kita itu akan tetap tercapai. Nggak membuang-buang waktu untuk meratapi, untuk akhirnya kayak lemes, down, hanya gara-gara yang direncanain itu nggak berjalan. Jadi akhirnya teman-teman, target untuk open diamond di bulan itu sempat ya kayak aduh gimana nih, yang kita udah punya plan kesini, tiba-tiba suami harus masuk rumah sakit, dioperasi, harus stay lagi 2 bulan, itu nggak boleh menyetir mobil, harus pakai tongkat, harus terapi. Tapi balik lagi, kita siapin plannya, yang harusnya trainingnya keluar gitu ya teman-teman, kita jadikan training online. Yang harusnya ketemu downline misalnya di kantor atau di kafe, saya ajakin datang ke rumah sakit teman-teman untuk BPS-an. Pokoknya nggak ada alasan gitu, selalu ada solusinya, selalu ada jalannya. Nah, alhamdulillah teman-teman, di bulan itu meskipun dengan banyak banget tantangan dan kita maksudnya baru beradaptasi, alhamdulillah bisa memulai kualifikasi sebagai seorang Diamond Director. Jadi justru saya selalu bilang sama diri saya, sama downline saya, sejujurnya itulah yang namanya berjuang. Pada saat teman-teman udah punya target, teman-teman kerjain, teman-teman punya tantangan, dan teman-teman selalu fokus sama solusinya, dan akhirnya mencapai targetnya. Kayak gitu, itu yang namanya berjuang. Karena kalau cuma sekedar ditargetin aja, dikerjain mulus-mulus aja gitu kan, ya itu nggak terlalu dapat gitu rasa perjuangannya. Dan saya yakin semua teman-teman Diamond itu juga merasakan hal yang sama. Teman-teman juga mungkin udah dengar ya di 19 hari sebelumnya bahwa jadi Diamond itu ya macam-macam prosesnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, dan akhirnya saya kualifikasi Diamond. Nggak mulus-mulus juga teman-teman, nggak mulus-mulus juga, bahkan sempat anak saya lagi lah yang masuk rumah sakit, pokoknya macam-macam tantangannya, sampai ingat banget yang terbesar itu pada saat Februari di 2019 kemarin, kayak sales itu susah banget teman-teman. Saya nggak tahu apa yang terjadi waktu itu, tapi intinya sales itu susah banget di tahun itu. Nah, jadi pada saat saya kayak apa ya teman-teman, kayak punya downline yang kayak langsung ngedrop banget, dan itu nggak 1 leg aja gitu kan yang merasakan, nggak 1 leg aja yang merasakan. Waktu itu nggak salah 3 leg dari 6 leg saya, ada 3 yang kesulitan banget di bulan itu. Nah, saya khawatir dong ya teman-teman, karena maksudnya sayang gitu kan, kita semua lagi kualifikasi nih, kalau misalnya kita nyerah. Akhirnya
saya ajakin lagi ngobrol, fokus cari solusi. Jadi itulah kenapa saya bilang teman-teman komunikasi itu penting banget. Jadi kayak pada saat downline kita nyerah, coba kita cari tahu lagi apa kendalanya dia, rangkulin lagi, ajakin sama-sama kerja, dan selalu ada pokoknya buat mereka. Jadi kita nggak boleh egois hanya mikirin targetnya kita. Bahkan kalau saya pribadi ya teman-teman selalu menanamkan di diri saya, sekalipun kita pribadi sebagai upline udah tercapai targetnya, tapi kalau ada downline kita yang leader kita, yang maksudnya selama ini kerjanya bagus, yang kalau boleh kita bilang dia alfanya kita, tapi ternyata targetnya dia belum tercapai, kita tuh nggak boleh santai. Karena kalau kita care sama downline kita perhatian sama mereka, kita kasihkan mereka solusi, maka di saat teman-teman juga nanti membutuhkan itu, mereka juga pasti akan membalas. Mereka juga akan pasti care sama teman-teman. Seperti itu. Jadi pada saat saya mau pengen closing diamond saat itu ya teman-teman, kalau dipikir yang mau jadi diamond kan saya gitu kan. Downline bisa aja mungkin cuek. Ayo udah kamu kejar aja sendiri atau kayak gimana. Tapi alhamdulillah gitu ya teman-teman, karena kita punya komunikasi yang selalu baik. Mereka juga mau gitu sama-sama memperjuangkan dan ngebantuin saya untuk saat itu closing diamond. Jadi kita kayak bareng-bareng, pokoknya di hari Tuponas itu kayak jor-joran banget untuk sama-sama melanjutkan kualifikasi, sama-sama berjuang bareng supaya bisa tetap lancar meskipun saat itu kendalanya lagi susah banget menghasilkan omset di bulan itu. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman bisa closing diamond tanpa bolong. Yeay. Nah, jadi saat ini pun ya teman-teman, saya selalu punya kebiasaan setiap bulan itu buat kumpul bareng L3 saya. Tiap tahun itu juga kita punya acara buat liburan dan segala macam. Sebenarnya itu juga semua salah satu cara saya untuk menjalin komunikasi. Karena kita upline di Oriflame, tapi kita bukan bos. Itu yang selalu saya tanamkan sama diri saya. Saya upline, tapi saya bukan bos. Jadi saya mungkin suatu saat juga punya salah, saya mungkin suatu saat juga punya kekurangan gitu ya teman-teman. Jadi kayak di ajang saya ngumpul nih bareng L3 yang dalam kota, terus kalau yang luar kota pada saat best pastinya ya teman-teman. Nah mereka tuh kayak saya kasih kebebasan untuk ngeluarin pendapat, ngoreksi juga kalau misalnya saya ada salah atau kayak gimana supaya kita semua nih enak jalannya. Karena di Oriflame itu kita nih meskipun yang dibahas mungkin omset ya teman-teman, yang kita kejar ini adalah punya omset yang banyak, tapi di Oriflame ini kita nggak bisa pungkiri kalau Oriflame ini bisnis pakai hati gitu kan. Kalau misalnya kita enak, kalau hubungan kita nyaman, pasti kita pun sama-sama semangat untuk bisa bertumbuh sama-sama di Oriflame. Nah, jadi itulah yang selalu saya kerjakan sama tim saya. Dan setelah diamond ini saya juga nggak mau berpuas diri teman-teman, saya nggak mau cepat puas, dan saya tetap pengen gitu ya semua jaringan juga bisa bertumbuh, saya pun juga bisa bertumbuh dan upgrade terus impiannya. Alhamdulillah di tahun kemarin itu bisa open title senior diamond, dan saat ini masih sementara menjalani kualifikasi. Insya Allah bulan ini adalah kualifikasi keempat, doain lancar-lancar, dan pokoknya nggak mau nyerah sampai nanti juga bisa jadi presiden di Oriflame. Oke Kak Novi, itu cerita calon presiden director sejati ya. Oke, coba aku mau nyoba juga ya video kita berdua, bisa apa enggak? Gue iseng banget ya. Oke. Bisa. Oh nggak bisa Kak. Oh, coba sebentar. Aku lihat Kak Novi. Harus gantian Cak. Nih. Oh gitu. Bentar ya. Oke. Bisa nggak? Enggak kan? Hanya aku doang kan jadinya. Oh oke. Iya. Katanya bisa dikasipin. Gimana kasipin? Oh gimana? Oke, ini kita akhirnya mencoba. Maklum ya kalau masalah IT bukan keahlian saya. Mana? Coba. Yang mana? Kayaknya ini live soalnya, bukan meeting ya. Ini live event soalnya. Gak bisa kali ya? Iya ya, gak bisa ya? Iya, kalau meeting kan banyak, cuma kalau live event emang begini. Oke, Cak. Oke. Jadi video gue deh.
Oke, hari terakhir nggak apa-apa. Cak, penasaran aja Cak, kan kamu tuh cukup lama ya Cak ya mengejar dan akhirnya berhasil untuk jadi diamond. Terus kayak gitu tadi kamu cerita juga butuh 2 tahun menjadi seorang senior manager, ya kan? Itu cukup waktu lama gitu kan. Nah, boleh nggak kamu cerita di sini apa sih sebenarnya kendala terbesar kamu saat itu, dan terus akhirnya kamu membuat apa ya, suatu sistem kah akhirnya bisa fokus dan akhirnya bisa ngejar SM terus sampai akhirnya ke tingkat-tingkat selanjutnya, itu seperti apa sih Cak? Oke, jadi pada saat kemarin mau kejar SM ya teman-teman, karena kan pada saat saya manajer tuh saya ngabisin waktu saya dengan jadi wanita kurir. Jadi ngantarin barang ke ekspedisi, packing barangnya downline saya, pokoknya segala yang harusnya bukan tugas saya itu saya kerjain. Nah, jadi pada saat saya mau pengen jadi SM itu, saya akhirnya berani melepaskan. Jadi kan sebenarnya kayak gini teman-teman, ketika kita punya nih orang-orang seperti itu, downline yang bisa menghasilkan omset banyak tapi nggak mau ribet, itu kan apa ya, kita mau lepas sayang juga nih omsetnya, tapi jadinya kita kayak nggak punya waktu untuk tadi membina dan merekrut karena habis waktu kita di situ. Jadi yang saya lakukan pertama kali itu saya berdamai sama diri saya lepaskan mereka yang nggak mau berubah. Jadi saya ajarin mereka caranya order, saya ajarin mereka untuk misalnya datang ke kantor atau waktu itu sudah mulai berubah online sedikit ya teman-teman. Jadi kayak saya arahin mereka untuk benar-benar coba mandiri. Nah, yang nggak mau berubah saya lepas. Jadi saya dulu karena bisa menghasilkan 5.000 BP itu dengan ngurusin semua orderan seperti itu. Bayangin 5.000 BP loh ini. Nah, jadi setelah saya mengikhlaskan, memang tersisa mungkin sekitar 1.000-2.000 BP aja, yang 3.000 BP-nya hilang. Tapi saya punya banyak waktu untuk bisa membina jaringan saya, untuk merekrut orang-orang yang memang bisa menjadi alfanya saya. Seperti itu. Jadi akhirnya bisa menjadi seorang senior manager dan director. Nah, nanti pada saat director teman-teman, barulah saya mulai membuat sistem tadi. Sistem itu maksudnya slide buat downline, materi training yang mereka bisa duplikasi supaya apa yang saya kerjakan downline saya juga bisa ikutin atau downline saya bisa duplikasi. Kayak gitu, karena balik lagi kalau kita mau ngajarin orang jadi director, apalagi director NA, itu nggak bisa kalau kita semuanya. Kita harus bikin mereka jadi pinter. Nah, bikin jadi pinter juga nggak bisa satu-satu teman-teman. Jadi itulah kenapa saat itu juga saya dapat PR dari banyak orang, salah satunya dari Kak Novi sendiri. Untuk Ica, kalau kamu mau jadi diamond, kamu harus punya sistem yang mudah untuk diduplikasi. Sistem yang kamu kerjain supaya downline kamu juga bisa kerjain cara yang sama. Nah, itulah yang saya lakukan sampai hari ini dan masih terus saya perbaiki biar downline saya juga bisa nyusul jadi diamond. Amin. Amin. Wow, keren banget asli. Oke, teman-teman semuanya boleh langsung aja. Kenapa nggak bisa kok? Kita berdua nggak bisa, Cak. Jadi gue udah nyobain, gue iseng banget kan ya. Oke, jadi ternyata teman-teman perjalanannya Ica itu tidak mudah teman-teman, tapi akhirnya tetap berhasil sampai sekarang pun sudah membuka open title lagi senior diamond director. Sisa ya kalau lancar bulan ini tadi Ica bilang kan 4 kali ya kan, berarti nanti sisa 2 kali. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyain ke Ica boleh langsung aja ya. Iya ini nih cuma Ica doang soalnya nggak bisa gue ternyata. Ya udah gantian aja. Iya nggak bisa Cak, dulu ya. Kita nyoba gitu nggak bisa tahu. Oke. Nggak bisa. Kak Novi, dulu waktu masih jadi ASM, Kak Novi itu salah satu yang paling galak loh. Oh iya ya, gue yang paling galak ya? Iya emang galak. tapi bagus, galaknya tuh galak membangun gitu. Bikin kita melek gitu kan ya. Buktinya kan Ica kan akhirnya berhasil juga, tapi sebenarnya itu kan hanya acting aja di mulut aja, tapi hati aku tuh baik banget gitu kan. Oke, Ica tuh seru banget dan aku tuh inget banget kalau misalnya masa-masa aku di Makassar itu asli sih, kalau aku inget sampai sekarang pun masih teringat-ingat terus gitu. Itu banyak banget memorinya aku yang nggak bisa aku ungkapin satu-satu gitu kan, karena
hidup aku tuh kayak bervariasi aja di Makassar gitu. Apalagi khususnya waktu itu zamannya Ica, zamannya Sita, terus Selpa gitu. Itu masih yang ya ampun masih anak kuliahan banget gitu. Yang maksudnya adalah apa ya? Masih imut-imut kayak gitu kan, yang kemana-mana tuh aku juga akhirnya ikut sama kalian sampai ke kampus-kampus. Ya ampun aku bakalan ikut kan, karaoke ikut nggak waktu itu? Karaoke kayaknya iya deh. Kita ke pulau, kita pernah ke pulau bareng. Ke pulau bareng, iya beneran. Itu mah ya ampun, iya bener ke pulau itu aku berapa kali loh diajakin sama kalian. Pokoknya ya, makanya yang tadi aku bilang aku memori di Makassar itu banyak banget ya. Jadi kayak udah saudara aja, ampun beneran ya kalau ke sana mah ampun deh. Pengen ke rumahnya Ica yang baru. Cak, ngomong-ngomong kamu kan beli rumah yang lagi kan ya Cak ya? Iya, kemarin ambilnya insentif rumah. Jadi akhirnya rumah kemarin itu dibayarin dilunasin sama Oriflame. Jadi ceritanya DP yang aku bikin waktu itu pas banget kan, Nov. Aku bulan ini closing diamond, terus 2 bulan kemudian insentifnya cair, itu pas banget 15 bulan dari jangka waktu yang dikasih sama developer itu. Jadi kayak pas banget, kayak direncanain banget gitu kan, Oriflame yang lunasin rumahnya. Oke, kamu beli berapa harganya, Cak? 900-an kemarin, Kak. Oke, yang kemarin yang pertama itu udah lunas? Tinggal dikit. Udah lama juga. Iya. Itu udah lama juga ya? Tahunan. Oke, berarti kalau misalnya nih, karena kan aku tahu ya, kalian tuh waktu zamannya di Makassar tuh kalian berinvestasi banyak itu adalah emas. Bener kan? Iya, emas batangan. Ya, gue inget banget. Pokoknya hampir semua loh kalian itu investasinya tuh emas batangan semua tuh, aku sampai inget banget gitu kan. Sekarang aku mau tanya mengenai investasi yang sampai sekarang ini kamu udah investasinya apa aja sih? Kalau sampai saat ini sebenarnya kan, Nov, jadi aku tuh dulu yang mungkin jadi salah satu yang bikin susah naik level karena terlalu menikmati bonus banget gitu, kayak apa ya, nggak terlalu memikirkan punya tabungan dan segala macam. Nah nanti ketika yang punya mindset jadi diamond tadi barulah mulai kayak gitu kan, punya keinginan untuk menambah tabungan. Makanya ini baru saya mau perbaiki dari sekarang, Kak Nov. Nah alhamdulillah dari Oriflame ini udah punya 2 rumah kan jadinya. Yang ini kan udah dilunasin nih sama Oriflame, yang satu tinggal dikit lagi. Jadi mobil, jadi paling masih itu. Makanya sekarang mau ngebut nih biar makin banyak investasinya dari Oriflame. Nah insya Allah nanti kalau dapat 112 juta itu buat interior rumah aku kan, biar cantik kayak training. Benar. Gitu. Kan soalnya kan kepengenan kita ya. Jadi rumah itu adalah pengen kita, terus isinya pun juga harus dengan sesuai apa yang kita inginkan ya sis ya. Yes. Benar, jadi rumahnya masih belum, ini lagi di rumah yang Oriflame kasih, makanya masih kosong. Tapi iya masih kosong banget, jadi karena memang kita tungguin 112 jutanya dulu, baru deh dikasih interior. Makanya aku nggak bisa santai Kak Nov, aku harus ngebut biar dapat double CA, karena udah tahu mau kemana posnya. Gitu. Berarti tapi yang sekarang kamu tinggalin tuh rumah yang lama dulu, terus yang rumah sekarang? Iya, masih rumah yang lama yang ditinggalin, targetnya insya Allah awal tahun depan udah pindah. Makanya cash award-nya 2 bulan lagi harus rampung. Ya, ini ngomong-ngomong terus ya gitu, yang downline kamu, maksudnya untuk kamu bisa berhasil 6 dan sekarang sampai 8 orang itu adalah orang-orang Makassar gitu kan, atau seluruh Indonesia, atau kamu lebih fokusnya di mana itu yang 8 orang kaki itu? Jadi kayak gini Kak, jadi saya pribadi kan memang tumbuh di Oriflame, basicnya dari offline ya, jadi kayak maksudnya tipikal orang yang powernya bekerja lebih keluar kalau ketemu orang gitu, jadi kayak buat saya yang namanya first leg-nya saya itu harus sekota, itu bagi saya saat ini. Tapi kalau keseluruhan jaringan tersebar sih ke seluruh Indonesia, cuman first leg-nya saya itu ada di kota Makassar, rata-rata ada di kota Makassar. Makanya pada saat kayak bulanan itu tetap punya meeting L3 tadi, karena memang semuanya ada di sini. Kalaupun ada yang di luar kota, tapi bisalah terjangkau dengan perjalanan darat, enggak yang sampai jauh-jauh amat. Karena saya juga sadar ya teman-teman, kalau Makassar itu besar banget gitu kan, jadi peluangnya itu harus ngebesarin jaringan di kota sendiri dulu sebelum membesarkan di kota lain. Itu sih Kak. Oke, Ca, bentar ya nih, kayaknya ada
pertanyaan sebentar ya. Oke, kamu bisa baca juga sih. Bagaimana strategi Mbak Ica dalam situasi semua bisnis kena dampak corona? Menurunkah? Dan gimana strategi untuk menaikkan penjualan lagi? Oke, jadi teman-teman, kalau tadi dengar cerita saya kan open title-nya akhir tahun tuh. Terus sekarang masih menuju kualifikasi keempat, berarti saya sempat bolong dong. Nah, jadi sama banget dengan teman-teman semua, maksudnya kita ini dalam keadaan pandemi kayak gini, pasti kaget ya teman-teman, terutama saya yang basicnya itu lebih mengerjakan Oriflame secara offline. Saya bikin event, saya punya pertemuan, saya BPS-annya itu one to one secara langsung gitu kan, ketemuan, meet up dan segala macam, tiba-tiba harus di rumah. Saya bukan tipikal orang yang bisa bekerja hanya di depan gadget. Itu enggak, bukan saya banget sebenarnya. Jadi pada saat mulai adanya pandemi ini, saya sempat ngeblank teman-teman. Dan itu saya rasa wajar ya teman-teman, karena kita kayak langsung punya kayak kendala di mana kayak kita nggak tahu nih gimana cara solusinya. Tapi saya berusaha untuk berdamai sama diri sendiri. Kalau teman-teman udah punya mindset jadi diamond seperti yang saya bilang di awal, teman-teman akan fokus sama solusi. Pokoknya jangan mau tertindas sama masalah atau kendala kayak sekarang. Pokoknya pasti akan ada solusinya. Jadi pada saat saya sempat bolong ya teman-teman, kualifikasinya di situ saya berbenah. Saya mulai susun lagi to-do list saya. Kalau dulunya itu to-do list saya, oh hari ini ketemu ini, hari ini meet up sama tim ini, bikin acara bulanan ini. Sekarang to-do listnya itu dibikin online. Oh hari ini misalnya teleponan, atau hari ini kita meeting, dan meetingnya tuh saya paling sering banget pakai Teams Mbak Nov, sampai bedah AR itu pakai Teams. Pokoknya keren banget Oriflame karena maksudnya supportnya itu luar biasa. Jadi kita tuh hampir tiap malam itu ganti-gantian leader-leadernya itu bedah AR. Jadi kayak ditarikin data realnya, berapa WP-nya, berapa BC-nya, pokoknya kayak orang ketemuan. Padahal itu enggak ya teman-teman. Jadi kayak benar-benar nyari solusi yang biasanya kita kayak coret-coret AR langsung, sekarang coret-coretnya via Teams aja gitu ya. Jadi kayak atau kalau memang teman-teman saat ini belum director, belum bisa pakai Teams, pakai WA bisa, pakai apa aja bisa, teleponan bisa. Jadi kayak cari solusinya teman-teman. Jadi di situ teman-teman saya mulai memperpadat jadwal saya di rumah. Bahkan kalau itu hari Kava sempat bilang sama saya, Ica kayaknya kamu bulan ini trainingnya hampir tiap hari, padat banget. Iya, karena saya sengaja nge-training tiap hari waktu itu karena supaya downline-downline saya jadinya lebih fokus sama solusi. Jadi kayak ngajakin mereka, banyak loh nih yang bisa kita kerjain di rumah, jangan malah fokus sama hal-hal yang maksudnya bikin kita malah tambah drop gitu kan. Belum lagi Oriflame supportnya luar biasa. Terus orang nggak bisa keluar, Oriflame kirimin kita kok ke rumah gitu kan. Dan yang bikin saya makin sayang gitu ya teman-teman, makin cinta sama Oriflame karena jauh sebelum COVID ini ada, kita sudah online sebenarnya, kita udah go digital sebenarnya. Jadi pada saat ada kayak gini, kita manfaatkan aja semua yang ada. Kita manfaatkan aja semua yang ada, pakai semua support yang Oriflame kasih, pasti deh bisa naik level. Jadi alhamdulillah bulan depannya udah back kualifikasi lagi, itu di bulan kemarin teman-teman, dan alhamdulillah downline-downline juga bertumbuh, ada yang open title, dan bulan ini juga ada yang open gold, dan mudah-mudahan yang saya sebut ini ada di sini, semoga bulan depan ada yang open diamond. Yeay, amin amin. Cak, kalau menurut kamu kan aku tahu banget offline banget dulu gitu kan. Terus ya, boleh nggak kamu tuh jabarin satu-satu apa yang benar-benar kamu fokuskan pada saat kamu offline? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua adalah, kamu merasa susah nggak untuk beradaptasi yang sebelumnya kamu offline, terus kamu mengejar, maksudnya ibaratnya kan karena background kamu tuh offline banget gitu, terus udah gitu zaman sekarang harus online, beradaptasi seperti itu apa yang kamu lakukan dan itu merasa sulit nggak buat kamu untuk mengejar itu? Oke, jadi teman-teman, kalau awal-awal kan saya offline, otomatis kalau kita nge-offline, lingkungan dan jaringan kita kebanyakan pasti akan 80% sama kayak Elita, ya kan? Karena kita rekrutnya kan offline, follow up-nya offline, otomatis di jaringan kita itu juga pasti mayoritas mirip dengan kita. Nah, jadi pada saat saya mulai untuk mengikuti perubahan yang Oriflame lakukan gitu ya, saya benar-benar harus berdamai dulu nih bahwa ketika saya memutuskan untuk merubah cara kerja saya, jadi dari awalnya 100% online, terus dijadikan lagi 50-50, sampai akhirnya sekarang dibalik 100% online gitu ya, saya harus benar-benar mengikhlaskan downline-downline saya nggak mau berubah.
Jadi saya ingat banget Mas Roni tuh selalu bilang, orangnya mungkin ada juga di hari ini, jadi kayak Mas Roni itu selalu bawa training dulunya yang bilang, pokoknya sekarang itu gadget aja tiap tahun tuh terupgrade, ya kan? Yang dulunya monoponik, poliponik gitu kan, sampai bahkan BB aja yang pada zamannya dulu mahal banget, sekarang udah terganti gitu, ada lagi yang bagus, ada lagi yang bagus. Jadi intinya kalau teman-teman mau terus bertumbuh, teman-teman harus ikut sama perubahan. Jadi nggak boleh tuh kita kayak ngotot, pokoknya caranya kayak gini, nggak bisa, karena teman-teman nggak mau berubah, tapi orang-orang di luar sana mau berubah. Jadi kalau teman-teman nggak berubah, maka orang-orang nggak mau join sama teman-teman, karena kita jadinya kayak kudet gitu kan, kurang update. Orang udah kayak gini, orang udah pakai PBS misalnya, kita masih cara manual. Orang udah transaksinya online misalnya, kita mau pakai uang tunai atau segala macam. Jadi kayak memang harus mau nggak mau berubah kalau memang teman-teman mau terus naik level di Oriflame. Itu sih Kanov. Jadi akhirnya downline yang mau mengikuti perubahan yang saya lakukan, alhamdulillah masih ada sampai saat ini. Levelnya juga alhamdulillah pada naik level. Mereka yang akhirnya nggak siap berubah, ya memang akhirnya pergi gitu. Ya udah, nggak usah baper sih, cari aja yang lain yang memang mau ngikutin perubahan yang kita lakukan. Gitu. Terus yang tadi aku bilang, kamu fokus waktu pada saat kamu offline itu, kamu melakukan apa aja? Terus apakah kamu masih mengerjakan itu sampai sekarang? Atau kamu kombinasikan? Oh iya, jadi sekarang kalau sebelum pandemi dikombinasi teman-teman, tapi pada saat pandemi ini ya jadi akhirnya nggak melakukan offline sama sekali, benar-benar 100% online. Tapi sebelum pandemi ini saya nggak menghilangkan itu, karena kenapa? Itu powernya saya, itu kelebihannya saya. Kalau online kelebihan suami saya. Jadi kita bagi tugas, yang online bagian suami, yang offline bagian saya. Jadi yang saya lakuin itu teman-teman, ketika saya rekrutnya itu via online misalnya, atau via chat dan segala macam. Tapi ketika saya mau melamar dia menjadi core team dan dia sekota, itu saya harus ketemu sama dia. Saya harus membangun sebuah kedekatan personal yang lebih gitu kan, dari cuma sekedar chat-chatan. Jadi akhirnya yang awalnya hanya kenal dari online, yang awalnya kenal dari downline punya kenalan atau punya teman, downline punya downline, tapi akhirnya saat ini ketika mereka menjadi core team, apalagi leader saya, itu deketnya kayak orang yang akrab udah bertahun-tahun gitu. Padahal enggak, baru aja kenal. Cuman memang balik lagi yang saya bilang tadi, bagi saya komunikasi itu penting. Nah, meskipun kita akrab kalau cuman via telepon, via chat, dan nggak pernah ketemu padahal sekota, itu jadi kayak apa ya, kayak ada aja yang kurang. Nah, di satu sisi teman-teman, kalau teman-teman punya komunikasi yang baik, kita kan hubungannya nggak hanya sekedar partner bisnis ya. Jadi ketika mereka down, ketika mereka mungkin punya pemikiran untuk meninggalkan Oriflame, mereka ingat kita lagi. Jadi saya selalu ingat people join you gitu kan. Kalaupun apapun yang terjadi sama dia di Oriflame, kalau dia ingat sama kita, dia ingat dia punya kita gitu kan, mereka masih akan mikir beribu kali untuk meninggalkan jaringan kita. Seperti itu. Jadi itu yang selalu saya lakukan, itu yang selalu saya jaga, supaya orang-orang yang memang menjadi core team dan leader saya itu akan tetap sama-sama setia lah di Oriflame sampai hari ini. Alhamdulillah pada setia sih, Kanov. Iya benar, tapi itu sebenarnya yang menjadi salah satu modul di social selling. Kalau misalnya teman-teman kemarin mengikuti 3 hari, kan juga udah disebutkan dan udah diceritain, udah dijabarin satu-satu. Kenapa sih akhirnya kita penyebutannya sekarang social selling? Karena kembali lagi bahwa bisnis ini, bisnis Oriflame, ini kita tuh bukan ngomongin mengenai, lo beli ya produknya Oriflame, enggak. Tapi gimana caranya menciptakan satu hubungan dan menjaga hubungan itu sampai berkelanjutan. Itu kuncinya ya, karena memang kita harus bersosialisasi, itu sih kuncinya antar manusia gitu kan, karena maksudnya kita harus cari tahu dulu dan mengenal dulu. Mungkin itu pertama kali cerita, oke, lo apa sih, kesukaan lo apa gitu kan, kelebihan lo apa, dari situ mulailah kita menapaki untuk satu hubungan yang lebih erat lagi. Itu sih bener banget Cak. Jadi sampai sekarang pun akhirnya, makanya tadi yang kamu udah ceritain, setiap bulan kamu punya aktivitas untuk L3 gitu kan, ketemu, terus kayak gitu mungkin ada kegiatan outing lah atau apa, itu karena penting banget memang. Betul. Aku setuju banget. Oke, Cak, ini bakalan seru banget. Ini udah jam berapa ya? Oh, oke, udah mau sampai jam 5. Oke, Cak, kalau kayak gitu boleh nggak Ica kasih satu kalimat terakhir ya kan untuk teman-teman yang hadir di Kupat Tahu hari ini? Pesannya aja ya, Kanov. Iya, betul.
Oke, nah teman-teman semuanya yang ikut kupat tahu hari ini, nggak berasa ya teman-teman, udah 20 hari kita belajar dari para diamond. Bukan hanya teman-teman, saya pribadi pun juga belajar banyak dari speaker-speaker sebelumnya, kakak-kakak diamond sebelumnya. Dan saya cuma mau bilang sama teman-teman semua, diamond itu enak banget teman-teman. Jadi setiap teman-teman mau berjuang menjemput diamond, punya kendala, punya tantangan, punya masalah-masalah yang mungkin bikin teman-teman mau berhenti, jangan sampai ya teman-teman. Pokoknya gaspol terus, perjuangin terus, karena nanti capek-capeknya kita berjuang itu akan terbayar pada saat teman-teman udah bisa menjadi seorang diamond. Jadi wajar kalau saat ini teman-teman diuji terus, karena itu tandanya teman-teman lagi berjuang, teman-teman lagi memantaskan diri supaya suatu hari juga bisa merasakan menjadi diamond di Oriflame. Yeay. Wow, gila, keren banget lah Ica, beda banget Ica dulu sama sekarang yang aku kenal ya Cak ya. Oke Ica, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini mengisi kupat tahu di hari terakhir gitu kan teman-teman. Salam buat Yudi juga, tapi sebelum kita menutup kupat tahu hari ini, tepatnya adalah kupas tuntas tambah ilmu di tahun 2020, kita akan bertemu lagi teman-teman, insya Allah adalah tahun depan. Tetap sehat ya teman-teman, dan tetap semangat menjalankan bisnis Oriflame apapun itu, pokoknya harus sampai sampai ini deh di tujuan akhir yang teman-teman impikan. Apakah itu mau menjadi seorang diamond kah? Apakah itu mau menjadi seorang eksekutif kah? Apakah itu mau menjadi seorang presiden director ya? Pokoknya aku langsung yang diamond eksekutif presiden fokusnya. Oke Ica, yuk kita ini yuk sekarang tabak Oriflame dulu untuk yang terakhir kalinya. Oke. Mana Yudi? Hai sekalian. 3, 2, 1. Oriflame. Ya. Indonesia nomor 1 naik title 2020. Terima kasih Ica, Yudi.